Slick back. No, no, slick back. That's what I said. Slick back. No, nigga, I'm a pimp named Slick back. Pimp named Slick back. Pimp named, pimp named, pimp named Slick back. Nigga, are you deaf? I'm a pimp named Slick. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meidita Alia Tasyani dari kelas Ekonomi Syariat D dengan NIM 234011112. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah peradaban Islam. Materi yang pertama yaitu peradaban Islam dinasti Aklabiyah, Fatimiyah, dan Ayyubiyah. Yang pertama, dinasti Aklabiyah. Dinasti Aklabiyah adalah sebuah dinasti muslim yang memerintah di Afrika Utara dan Sisilia pada abad ke-9 sampai ke-10. Mereka dikenal karena ekspansi wilayah yang besar dan kontribusinya dalam perkembangan kawasan tersebut secara politik dan budaya. Meskipun memiliki pengaruh yang besar dalam sejarah, dinasti Aklabiyah akhirnya berakhir akibat serangan dari dinasti Fatimiyah pada abad ke-10. Adapun kemajuan dari dinasti Aklabiyah, yang pertama dalam bidang politik. Kegigihan militernya, angkatan laut mampu menjelajahi pulau-pulau di Mediterania dan pesisir pantai Eropa. Yang kedua di bidang kebudayaan, stabilitas keuangan dan aspek politik yang mendukung membuat dinasti Aklabiyah membangun beberapa kota, di antaranya Tunisia dan Sisilia. Yang ketiga dalam bidang pendidikan, keberadaan kota Khairawan sebagai pusat penting perkembangan mazhab Malik sebagai ganti kota Madinah. Yang keempat dalam bidang ekonomi, pendapatan dari beberapa sektor yaitu pertanian dan perdagangan. Selanjutnya kemunduran dinasti Aklabiyah. Ziyadatuwa III tenggelam dalam kemewahan dan berfoya-foya, dan seluruh pembesarnya tertarik pada Syiah, juga propaganda Syiah Abu Abdullah. Adapun peninggalan bersejarah dinasti Aklabiyah, yang pertama pembangunan kembali Masjid Agung Khairawan oleh Ziyadatuwa I. Yang kedua pembangunan Masjid Agung Tunis oleh Ahmad. Yang ketiga pembangunan karya-karya pertanian dan irigasi yang bermanfaat, khususnya di kota Ifriqiya yang kurang subur. Kedua, dinasti Fatimiyah. Dinasti Fatimiyah adalah dinasti Syiah satu-satunya dalam Islam. Kekhalifahan Fatimiyah muncul karena gerakan dari Islam Syiah. Dinasti Fatimiyah didirikan pada tahun 910 Masehi dan berakhir pada tahun 1171 Masehi. Dinasti Fatimiyah awalnya hanya sebuah gerakan keagamaan yang didirikan di Afrika Utara dan kemudian berpindah ke Mesir. Adapun kemajuan dari dinasti Fatimiyah, yang pertama, pemerintahan dan politik, dipimpin oleh seorang imam dan kekhalifahan sepanjang era Fatimiyah. Yang kedua dalam bidang filsafat dan pemikiran, Fatimiyah banyak menggunakan filosofi Yunani yang telah mereka kembangkan. Yang ketiga pendidikan dan teknologi dan ilmu pengetahuan. Ilmuwan yang terkenal pada masa dinasti Fatimiyah yaitu Yakub Ibnu Gilis. Yang keempat dalam bidang ekonomi dan bisnis, Mesir mengalami kemakmuran dalam ekonomi dan vitalitas budaya yang memengaruhi Irak. Yang kelima pemahaman agama, memiliki kebebasan dalam menentukan agama sesuai yang mereka yakini. Yang ketiga dinasti Ayyubiyah. Masa pemerintahan dinasti Ayyubiyah diisi dengan kesibukan konsolidasi dari negeri-negeri Islam yang terpecah-pecah. Masa ini disebut masa disintegrasi. Masa disintegrasi berlangsung dari tahun 1000 sampai 1250 Masehi. Adapun kemajuan dinasti Ayyubiyah, yang pertama dalam bidang politik, Salahuddin Al-Ayyubi mengambil alih Yerusalem dari pasukan Salib. Yang kedua dalam bidang agama, yaitu menentukan mazhab Sunni. Yang ketiga di bidang ilmu pengetahuan, orang-orang terdidik dan mendukung kegiatan belajar mengajar. Yang keempat dalam bidang kebudayaan, bahasa dan budaya Arab menjadi unsur utama. Yang kelima arsitektur, bangunan dan arsitektur merupakan sumber sejarah yang penting. Selanjutnya kemunduran dinasti Ayyubiyah. Kemunduran dinasti Ayyubiyah disebabkan karena perpecahan internal antara anggota keluarga yang berkuasa sehingga menyebabkan perpecahan kekuasaan, serangan-serangan dari bangsa Mongol dan tentara Salib.
Materi yang kedua yaitu Perang Salib dan invasi bangsa Mongol. Sejarah Perang Salib. Perang Salib terjadi pada tahun 1095 saat Paus Urbanus II berseru kepada umat Kristen di Eropa untuk melakukan perang suci, untuk merebut kembali keleluasaan berziarah di Baitul Maqdis yang dikuasai oleh penguasa Saljuk, serta menghambat pengaruh dan invasi dari tentara Muslim atas wilayah Kristen. Selanjutnya yaitu faktor terjadinya Perang Salib. Yang pertama yaitu faktor agama. Direbutnya Baitul Maqdis oleh penguasa Saljuk dari kekuasaan dinasti Fatimiyah yang berkedudukan di Mesir, menyebabkan umat Kristen merasa tidak bebas dalam menjalankan ibadah di tempat sucinya. Yang kedua yaitu faktor politik. Kekalahan Bizantium dan jatuhnya Asia Kecil mendorong Kaisar Bizantium meminta bantuan kepada Paus Urbanus II dalam usahanya mengembalikan kekuasaannya di daerah pendudukan dinasti Saljuk. Yang ketiga yaitu faktor ekonomi dan sosial. Para pedagang besar yang berada di pantai Laut Tengah berambisi untuk menguasai kota-kota dagang di sepanjang pantai timur dan selatan Laut Tengah untuk memperluas jaringan dagang mereka. Selanjutnya yaitu invasi bangsa Mongol. Mongol adalah sebuah bangsa yang berasal dari pedalaman Siberian yang datang dari arah utara menuju ke wilayah Mongolia. Jatuhnya kota Baghdad ke tangan bangsa Mongol bukan saja mengakhiri Khalifah Abbasiyah di sana, tetapi juga merupakan awal kemunduran politik dan peradaban Islam. Karena kota Baghdad sebagai pusat kebudayaan dan peradaban Islam yang sangat kaya akan khazanah ilmu pengetahuan ikut lenyap di bumi hanguskan oleh pasukan Mongol. Dapat diketahui bahwa julukan yang tepat bagi bangsa Mongol yaitu penjajah yang tidak beradab dan tidak berperi kemanusiaan. Itulah Genghis Khan, seorang pemimpin bangsa Mongol yang dikenal sebagai manusia penakluk terbesar dan terkuat. Wajar saja jika bangsa Mongol sebagai kekuatan raksasa yang paling ditakuti. Materi yang ketiga yaitu peradaban Islam dinasti Mughal. Dinasti Mughal merupakan salah satu dinasti yang memainkan peran penting dalam sejarah peradaban Islam di India. Dinasti ini didirikan pada abad ke-16 dan berakhir pada abad ke-19. Dinasti Mughal didirikan oleh Babur, seorang pemimpin Turki Mongol. Didirikan pada tahun 1526 ketika ia mengalahkan Sultan Ibrahim Lodi dalam pertempuran Panipat. Babur menjadi kaisar pertama dinasti Mughal di India dan mendirikan kerajaan Mughal. Dinasti Mughal mendominasi India selama beberapa abad dan mencapai puncak kejayaannya di bawah pemerintahan Sultan Akbar I. Selanjutnya Sultan Akbar I. Sultan Akbar I memegang tampuk kekuasaan dinasti Mughal dalam waktu yang cukup lama. Pada masanya dinasti Mughal mengalami puncak kejayaan karena wilayah yang lepas pada masa pemerintahan Sultan Humayun dapat direbutnya kembali. Adapun kemajuan dinasti Mughal dalam bidang ekonomi diperoleh dari pertanian, perdagangan, dan pertambangan. Dalam bidang seni budaya yaitu karya sastra gubahan para penyair istana baik menggunakan bahasa Persia maupun bahasa India. Materi yang keempat yaitu sejarah peradaban Islam masa Kerajaan Syafawiyah Persia Iran. Kerajaan Syafawi bermula dari gerakan tarekat yang didirikan di Ardabil. Safi al-Din adalah seorang yang kaya raya yang memilih tasawuf sebagai jalan hidupnya. Seiring berjalannya waktu, para pelajar Ordo berubah menjadi tentara yang terorganisir, fanatik dalam keyakinannya, dan memusuhi siapa saja yang berbeda sekte dengan aliran Syiah. Perluasan aktivitas ini menyebabkan konflik antara Junaid dan pemimpin Karakoyunlu yang menguasai sebagian besar Persia.
Kepemimpinan gerakan Safawi pada saat itu di bawah tangan Ismail yang baru saja berusia 7 tahun. Ismail tidak hanya menghadapi musuh yang kuat, tetapi ia sangat membenci kelompok Syiah. Adapun kemajuan yang dicapai kerajaan Safawi yang pertama di bidang ekonomi. Dikuasainya pelabuhan, salah satu jalur perdagangan maritim antara timur dan barat. Yang kedua yaitu keilmuan. Disebut sebagai bangsa berperadaban tinggi dan berjasa mengembangkan ilmu pengetahuan. Yang ketiga, pembangunan fisik dan seni. Dibangunnya kota Isfahan dan gaya arsitektur Masjid Syekh dan Sahlud Allah. Materi yang kelima yaitu sejarah peradaban Islam masa Kerajaan Turki Utsmani. Kerajaan Turki Utsmani adalah kerajaan pertama yang paling lama bertahan. Berdiri pada tahun 1282 sampai 1929. Kerajaan ini berasal dari keturunan Utsman bin Sauji bin Artogol bin Sulaiman Syah bin Kia. Berdirinya kerajaan ini atas prakarsa bangsa Turki dari kabilah Oghuz, suku Nomani di Asia Kecil yang mendalami daerah Mongol dan daerah utara negeri Cina dalam jangka waktu kira-kira 3 abad. Mereka pindah ke Turkistan, kemudian Persia dan Irak. Mereka masuk Islam sekitar abad ke-9 atau ke-10 Masehi, ketika mereka menetap di Asia Tengah. Raja Sulaiman adalah sultan yang telah memperindah dan menyempurnakan ibu kota kerajaan Turki Utsmani, serta kota-kota lain dengan mendirikan masjid, sekolah, rumah sakit, istana, museum, jembatan, terowongan, jalur kereta, dan pemandian umum. Kemunduran Turki Utsmani. Setelah Sultan Al-Kanuni wafat pada tahun 1566, kerajaan Turki Utsmani mulai memasuki fase kemunduran. Akan tetapi, sebagai sebuah kerajaan yang sangat besar dan kuat, kemunduran itu tidak langsung nampak. Sultan Sulaiman Al-Kanuni digantikan oleh Sultan Salim II. Adapun faktor yang menyebabkan kerajaan Utsmani mengalami kemunduran. Yang pertama yaitu wilayah kekuasaan yang sangat luas. Yang kedua, heterogenitas penduduk. Yang ketiga, kelemahan para penguasa. Yang keempat, budaya pungli atau korupsi. Yang kelima, pemberontakan tentara Janisari. Yang keenam, merosotnya ekonomi. Dan yang ketujuh, terjadinya stagnasi dalam lapangan ilmu dan teknologi. Materi yang keenam yaitu sejarah peradaban Islam di Indonesia dan Islam Nusantara. Masuknya Islam di Indonesia dibagi menjadi 4 teori. Yang pertama yaitu teori Mekah. Teori Mekah mengatakan bahwa proses masuk Islam ke Indonesia langsung dari Mekah atau seorang Arab. Proses ini terjadi pada abad pertama pada masa Hijriah atau abad ke-7 Masehi. Teori ini diperkenalkan oleh Haji Abdul Karim Amrua atau Hamka, salah satu ulama dan penulis Indonesia. Yang kedua, teori Gujarat. Teori Gujarat mengatakan bahwa proses kedatangan Islam masuk ke Indonesia dari Gujarat pada abad ke-7 atau abad ke-13 Masehi menuju Bijnapel bukanlah bangsa Arab langsung, melainkan para pedagang Gujarat yang mengadopsinya Islam dan perdagangan ke dunia timur Indonesia. Orang Gujarat telah membuka hubungan dagang dengan Indonesia lebih awal dibandingkan dengan pedagang Arab. Teori yang ketiga yaitu teori Persia. Teori Persia mengatakan bahwa proses kedatangan Islam masuk ke Indonesia dari Persia atau wilayah Persia, sekarang Iran. Pencipta teori ini adalah Hussein, sejarawan Banten Diningrat. Hussein lebih fokus menekankan analisis persamaan budaya dan tradisi yang berkembang menjadi Parsi dan Indonesia. Teori yang keempat, teori Cina, mengatakan bahwa proses masuknya Islam, khususnya Jawa, bahkan imigran Tiongkok, orang Cina berkomunikasi masyarakat Indonesia jauh sebelum Islam dikenal Indonesia. Proses penyebaran agama Islam di Indonesia melalui perdagangan, pendidikan, perkawinan, seni budaya, politik, tasawuf. Perkembangan Islam di Jawa. Masuknya Islam di Pulau Jawa pada awalnya dibawa oleh pedagang Muslim. Setelah berdirinya Kerajaan Malaka yang mencapai puncak kejayaannya pada masa Sultan Mansur Shah, wilayah perdagangannya sangat luas sampai ke Demak, Jepara, Tuban, dan Giri. Terima kasih, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.